Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti dengan NIM L0212111004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metil, yang dimana judul yang saya ambil yaitu konsentrasi mikroplastik pada kolom air di sekitar Sungai Beringkasih, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama dibahas yaitu mengenai kondisi umum perairan Beringkasih, yang dimana merupakan perairan ini salah satu perairan yang berada di Kabupaten Pangkep, yang memiliki banyak peruntukan seperti industri, tambak, perumahan, dan pemukiman. Berbagai kegiatan tersebut tentu dapat membuat perubahan bagi perairan Beringkasih. Perairan ini mempunyai peran yang penting bagi masyarakat di sekitar karena sangat mendukung kegiatan perekonomian, sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Permasalahan dan isu yang ditemukan saat ini pada perairan Beringkasih adalah limbah plastik, di mana limbah plastik ini terbawa oleh arus dan kembali ke daratan, tepatnya terakumulasi di daerah pesisir, sehingga terjadinya degradasi lingkungan pesisir yang dapat menyebabkan biota pesisir menjadi terganggu. Dan adapun poin yang kedua yaitu mengenai mikroplastik. Mikroplastik merupakan persoalan sampah plastik yang sangat hangat diperbincangkan di dunia. Mikroplastik menjadi salah satu limbah yang mempunyai siklus makanan yang bagi organisme di wilayah pesisir dan laut. Mikroplastik yang termasuk bagian dari sampah lautan apabila menumpuk di wilayah perairan akan menyebabkan terganggunya rantai makanan dan menyebabkan kematian. Mikroplastik dibandingkan material plastik yang berukuran besar berpotensi mengancam lebih serius terhadap organisme di tingkatan yang lebih rendah, seperti plankton, rentan terhadap proses pencemaran mikroplastik. Dan selanjutnya yaitu planktonet. Planktonet merupakan alat yang digunakan untuk mengambil sampel air di 9 titik sebanyak 300 mm menggunakan botol sampel, yang dimana plankton ini dengan menarik jaring menggunakan kapal 10-30 menit dengan setiap jarak 100 meter. Baik, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu tujuan untuk menganalisis konsentrasi mikroplastik dan dapat membedakan mikroplastik berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran yang ditemukan pada kolom air di Sungai Beringkasih. Dan kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai konsentrasi mikroplastik yang ada pada kolom air di Sungai Beringkasih. Tinjauan pustaka dari penelitian ini, yang pertama yaitu mikroplastik. Mikroplastik merupakan fragmen plastik berukuran kurang dari 5 mm yang bervariasi dalam ukuran, warna, bentuk, massa jenis, dan komposisi kimia. Mikroplastik di dalam air hadir dalam variasi bentuk dan dimensi, mulai dari partikel sangat kecil hingga fragmen yang lebih besar. Mikroplastik yang ditemukan di sungai atau muara berasal dari limbah yang dibuang oleh sistem saluran air. Namun muara sungai memiliki zona transisi yang dinamis dan berfluktuasi, di mana arus dapat bergerak masuk dan keluar karena pasang surut. Kedua dari tinjauan pustaka ini yaitu sumber mikroplastik. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua. Yang pertama, mikroplastik berasal dari sumber primer. Primer adalah mikroplastik yang sengaja dibuat dengan ukuran dari 5 mm. Misalnya serat, scrap, microbeads yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk kosmetik. Dan yang kedua yaitu mikroplastik sekunder, adalah hasil dari fragmentasi plastik yang lebih besar. Sumber mikroplastik sekunder meliputi serat atau potongan yang terbentuk akibat pemutusan rantai dari plastik yang lebih besar, yang mungkin telah terjadi sebelum mikroplastik memasuki lingkungan. Dan selanjutnya di tinjauan pustaka poin ketiga yaitu jenis mikroplastik atau jenis polimer mikroplastik, di mana jenis plastik ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu fiber, yang kedua adalah fragmen, yang ketiga adalah film, yang keempat adalah pellet, yang
Yang kelima ada busa. Yang keenam ada microbeads atau granular. Baik, di metode penelitian akan dijelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama, seperti yang dilihat pada PPT, terdapat gambar peta lokasi Sungai Beringkasi di mana lokasi tersebut digunakan untuk melakukan penelitian dalam pengambilan sampel yang akan diteliti oleh saya sendiri ya. Dan yang kedua yaitu lokasi peta tersebut berasal dari Sungai Beringkasi di Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024 yang preparasinya dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama untuk alat. Alat yang digunakan dibutuhkan botol sampel, cawan Petri, objek gelas, deglas, mikroskop, pompa vakum, laminar flow, blow digunakan untuk mengeringkan laminar flow dulu sebelum digunakan. Kertas saring, plantonet digunakan saat pengambilan sampel. Gelas ukur dan cool box. Selanjutnya itu bahan yaitu yang pertama KOH, aquabides, sampel air, alat tulis, dan label. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode yang dilakukan dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dengan bergerak sejauh jarak sampling 100 meter. Setelah mencapai jarak sampling, sampel diambil menggunakan plantonet. Baik, adapun variabel penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah variabel independen, di mana lokasi yang diambil yaitu Sungai Beringkasi, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah variabel dependen, di mana konsentrasi mikroplastik, jumlah, bentuk, warna, dan jenis polimer apa saja yang ada di dalam kolom air yang hidup di sekitar Sungai Beringkasi. Adalah analisis data. Analisis data yang didapat selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil identifikasi kandungan mikroplastik dalam air ditampilkan dalam bentuk foto hasil mikroskop. Data jumlah dan jenis bentuk mikroplastik disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis statistik. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis statistika uji one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS sebelum melakukan uji one way ANOVA. Data harus diuji homogenitasnya terlebih dahulu, dan jika tidak lolos maka data tidak bisa dilanjutkan untuk uji one way ANOVA dan langsung dinyatakan terdapat perbedaan kepadatan yang signifikan. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai judul penelitian yang akan saya ambil. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.